Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di pertemuan pertama pembelajaran Bahasa Indonesia dengan saya, Ibu Sandra Alfirara, Sarjana Pendidikan. Ada pepatah lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi untuk menyukai sebuah pembelajaran, kita harus menyukai dulu dan mengenal dulu gurunya terlebih dahulu. Yang pertama saya sampaikan di sini, saya ini adalah guru Bahasa Indonesia dan guru kewirausahaan. Jadi kurang lebih nanti 1 tahun ke depan dari mulai semester ganjil dan semester genap, anak-anak sekalian akan berjumpa dengan saya khususnya di kelas 10 dan di kelas 12 untuk mata pelajaran kewirausahaan. Nah, di sini saya akan sampaikan terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembelajaran pertemuan pertama kita, itu ada yang namanya perjanjian prabelajar. Jadi untuk belajar dengan saya selama pembelajaran dari ini sangat gampang ya nak ya. Cukup 3 hal. Yang pertama, kalian silakan menyelesaikan tugas tepat waktu dan aktif mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Yang kedua, kalian mengumpulkan tugas dan mengumpulkan portofolio, lembar kerja, serta materi-materi yang sudah saya sampaikan berupa dalam bentuk catatan, itu dikumpul on time sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Dan ketiga, kehadiran sangat berpotensi mempengaruhi nilai kalian. Jadi kurang lebih seperti itu sudah bisa dipahami ya nak ya. Jadi kita akan memberlakukan sistem belajar yang saling menghargai dan saling menghormati ya. Saya akan menghargai kalian dan saya harap kalian juga dapat memposisikan saya sebagai guru kalian. Jadi seperti itu. Sudah cukup jelas dengan perjanjian prabelajar kita. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita di pertemuan pertama. Ada yang sudah tahu belum tentang laporan teks hasil observasi sebelumnya? Ya, mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar, ada beberapa yang sudah pernah buat juga pas SMP atau pas kalian ikut les tambahan pembelajaran ya. Jadi di sini pada pertemuan pertama kita mempelajari tentang laporan teks hasil observasi. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat memahami teks laporan hasil observasi. Yang kedua, siswa dapat memahami ringkasan isi pokok teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan fungsi laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kita harus punya dulu peta konsep ya, agar pembelajaran kita dapat tersusun secara sistematis dan terkonsep, gitu ya. Nah, jadi menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Jadi diawali dengan mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi itu kalian menemukan dulu ya, apa saja sih yang dimaksud dengan teks laporan observasi. Kemudian kalian setelah mengetahui, kalian bisa menyusun formula dari laporan teks hasil observasi itu apa menjadi sebuah ringkasan yang utuh. Ya, setelah meringkas kalian bisa menyimpulkan baik secara lisan maupun tulis. Ya, apa sih teks hasil observasi itu gitu ya. Lanjut, kita masuk ke pengertian teks laporan hasil observasi. Mungkin sebelumnya kalian udah bisa menebak ya, sebelum saya menyampaikan materi, sebelum saya menjelaskan, oh saya tahu nih Bu, laporan teks hasil observasi itu apa gitu ya kan. Nah, di sini saya akan mengulangi kembali, saya akan menyamakan persepsi kita tentang laporan teks hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi ini ya digunakan untuk menyampaikan hasil observasi atau pengamatan terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Teks laporan hasil observasi ini juga ya sering disebut dengan sebutan lain atau disebut dengan teks klasifikasi ya. Selanjutnya fungsi. Jadi kalau ada yang nanya, Bu, kira-kira fungsi teks laporan hasil observasi ini apa ya, Bu? Nah, jadi yang pertama, kalau kita membuat laporan hasil observasi, artinya kita itu akan membuat sesuatu hal yang dapat memberitahukan atau menjelaskan suatu objek ya atau fenomena yang didasari oleh pengamatan. Gitu.
Karena kita tahu saat kita melaporkan sebuah hasil observasi itu tidak hanya merujuk pada objek, atau bisa juga bentuknya seperti kegiatan yang kita amati ya dari hasil pengamatan kita. Selanjutnya ada untuk pemberitahuan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Lanjut lagi ya. Nah, ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu dia itu bersifat objektif atau universal. Maksudnya objektif itu sesuai dengan pengamatan kita saat kita melihat langsung objek tersebut ya. Ada bendanya berarti ya, ada yang kita amati. Kedua, ditulis secara lengkap atau jelas dan detail. Jadi secara keseluruhan umumnya sudah dijelaskan, kemudian perinciannya dijelaskan kembali gitu ya. Terus akurat. Akurat ini berdasarkan hasil yang kalian sudah amati. Berarti tidak menyimpang dari hasil pengamatan. Kemudian disajikan secara menarik, baik dari tata bahasanya, pola penyusunannya ya. Kemudian hasil pengamatan terkini. Jadi misalnya kalian melaporkan hasil observasi nih, misalnya observasi tentang virus corona. Virus ini nyebarnya seperti apa, cirinya seperti apa, itu harus hasil dari pengamatan yang kalian baru lakukan. Jangan misalnya observasi ini sudah pernah dilakukan sebelumnya dari 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Nah, artinya kan itu tidak terupdate hasil pengamatannya ya, bukan hasil pengamatan yang baru saja dilakukan atau terkini tadi. Nah, terus masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Jadi struktur teks laporan hasil observasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya pernyataan umum atau klasifikasi. Biasanya ini secara umum ya, penggambaran secara umum teks itu uraiannya apa saja yang dibahas gitu ya. Kemudian ada deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini atau kalian nanti akan mengenalnya dengan anggota aspek yang dilaporkan. Biasanya berupa uraian-uraian tentang hasil observasi secara terperinci, lebih mendalam lagi, detail-detailnya lebih dibahas lagi ya. Kemudian yang terakhir ya, paragraf terakhir itu biasanya berisi manfaat ya. Jadi dia menjelaskan bahwa manfaat atau fungsi yang dimiliki oleh si objek yang kalian amati ini untuk kehidupan, untuk lingkungan sekitar kita, kira-kira untuk apa gitu. Nah, lanjut kita sudah masuk ke ciri kebahasaan laporan teks hasil observasi. Jadi, ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada frasa verba dan nomina. Nah, saya tanya dulu ya sebelum saya jelaskan selanjutnya lagi. Apa perbedaan antara verba dan nomina? Sudah tahu? Ya, pasti udah tahu ya. Dari SD sama SMP sudah tahu mungkin. Yang namanya verba itu berarti kata kerja. Sedangkan kalau nomina itu kata benda. Biasanya kalau verba, kata kerja itu diawali dengan beberapa imbuhan. Seperti afiksasinya itu ber, ya, ke, an. Nah, sebagian dari ke an. Misalnya kayak gimana sih Bu kalau verba kata kerja? Misalnya mencuci. Nah, kata dasarnya kan cuci. Imbuhannya atau afiksasinya apa? Kan? Nah, mencuci gitu ya. Nah, sedangkan kalau nomina itu kata benda. Misalnya pepohonan. Kata dasarnya adalah pohon. Berarti imbuhan atau afiksasinya apa? Pe dan an, karena di situ ada imbuhan pe dan an. Biasanya kalau di nomina imbuhannya itu adalah Nah, seperti itulah. Terus yang kedua menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Yang namanya definisi berarti dia menjelaskan sesuatu. Ciri-cirinya apa Bu? Dia menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu, yakni ya. Sedangkan kalau deskripsi itu dia menjelaskan. Misalnya ya, ciri-ciri bebek misalnya ya. Bulunya berwarna kuning, kemudian
bebek itu merupakan salah satu hewan herbivora. Nah, hidupnya suka di dalam air. Nah, kurang lebih deskripsi itu seperti itu. Dia membahas tentang objek itu secara terperinci, ya, mendeskripsikan ciri-cirinya. Kemudian menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalau simpleks itu artinya adalah kalimat yang memiliki minimal pola SP. Sedangkan kalau kalimat kompleks itu ada klausa atasan, ada klausa bawahan, ya. Simpleks itu misalnya Budi tidak masuk sekolah. Nah, itu simpleks. Ada S dan P, subjek dan predikat, ya. Nah, sedangkan kompleks itu ada klausa atasan dan klausa bawahan. Jadi, misalnya Budi tidak masuk sekolah karena sakit akibat jatuh dari motor. Nah, jadi kalau misalnya kompleks itu ada dua, klausa atasan dan klausa bawahan. Biasanya antara klausa atasan dan klausa bawahan itu kita berikan sebuah kata hubung. Nah, yang kalimat saya sebutkan tadi ada dua kata hubungnya. Yang pertama, Budi tidak masuk karena. Nah, karena itu termasuk ke dalam kata hubung. Karena sakit, akibat. Nah, akibat itu termasuk juga ke dalam kata hubung atau kata penghubung antar kalimat. Nah, seperti itu. Jadi, untuk teks laporan hasil observasi ini saya jelaskan sampai di sini dulu. Untuk secara lebih mendalamnya nanti saya akan jelaskan kembali ke pertemuan kita berikutnya. Untuk itu, terima kasih sudah menyaksikan beberapa paparan materi dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan habis ini saya akan memberikan kalian LKPD atau lembar kerja siswa. Silakan dikerjakan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.